Selamat bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bulan Oktober menjadi sebuah bulan yang diperingati sebagai hari reformasi. Dan hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu sola gratia. Hari ini kita akan belajar dari Efesus pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sola gratia berarti grace alone, semata-mata karena anugerah. Ini berarti sebagai orang Kristen percaya bahwa keselamatan dan pembenaran yang kita peroleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita, bukan kerja keras kita, supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dan kita kemudian diselamatkan. Bukan sebagai sebuah upah keselamatan itu. Jadi semuanya karena anugerah. Saudara, ketika kita membahas sola gratia, maka kita tidak bisa melepaskan dari sola fide, hanya karena iman. Karena dua hal ini berkaitan erat dengan keselamatan hidup kita. Saudara, sola fide membahas bagaimana kita bisa diselamatkan. Dan di sini kontras atau perdebatannya antara iman versus perbuatan baik. Sedangkan sola gratia membahas dari mana kita memperoleh keselamatan itu. Keselamatan itu datang dari Allah semata-mata, hanya karena anugerah Allah. Tidak ada jasa maupun andil dari manusia. Akan menjadi jelas lagi ketika kita mengkaitkan atau membandingkan antara pengajaran dari kalangan Arminian dan Calvinis. Dalam sola fide, kaum Arminian percaya bahwa manusia diselamatkan oleh iman. Tetapi ketika kita membicarakannya dengan sola gratia, akan ada perbedaan yang jelas. Yakub Arminius sebagai tokoh utama yang kemudian menjadi gerakan Arminian berkata bahwa kelahiran baru adalah hasil dari iman. Sedangkan Calvinis berkata bahwa kelahiran baru adalah anugerah semata. Roh Kuduslah yang mendrive, yang mendorong iman kita sehingga seseorang kemudian percaya kepada Yesus atau berkata I believe to you. Sola gratia terutama berbicara mengenai pekerjaan Allah sebelum kita menerima keselamatan itu. Pekerjaan Allah yang kemudian mendatangkan keselamatan. Juga berkaitan dengan kedaulatan Allah di dalam memutuskan siapa yang diselamatkan untuk kemudian percaya dan mengenal Yesus. Itu makin jelas terlihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Inilah inti kekristenan, bahwa kalau Allah tidak bekerja, Allah tidak menarik setiap kita, tidak ada seorang pun yang mau percaya Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan ini dipertegas dalam Roma pasal 3 ayat 10 hingga ayat 11 yang berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Inilah namanya kasih karunia. Inilah anugerah. Kamus Webster mengatakan bahwa kasih karunia itu adalah sebuah pertolongan ilahi yang tidak pantas diberikan kepada manusia untuk kita kemudian mengalami pembaruan, mengalami pengudusan. Saudara, kata tidak pantas itulah yang tepat untuk menggambarkan apa yang disebut sola gratia itu. Namun kesadaran bahwa kita itu mengalami anugerah Tuhan ini harusnya mendorong kita untuk kemudian seperti kata Rasul Paulus, aku bekerja lebih keras daripada rasul yang lain atau dari mereka untuk menunjukkan apa? Ketika kita mengalami anugerah Tuhan, kita harus berani membayar harga untuk Tuhan. Tidak hitung-hitungan dalam memberi kepada Yesus, sehingga kita hari lepas hari makin menjadi lebih rendah hati. Saudara, melalui sola gratia ini kita sadar bahwa kita tidak pantas
namun anugerahlah yang melayakkan kita. Sehingga ketika kita dilayakkan daripada orang lain yang mungkin lebih baik dari kita, maka kita sadar semua karena anugerah. Sehingga kita makin rendah hati. Bukan hanya kita belajar untuk makin rendah hati, kalau semua itu adalah karena anugerah Tuhan, kita menerimanya karena sebagai sebuah anugerah, mari kita juga berikan kepada orang lain juga dengan anugerah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita sadar bahwa kita semuanya karena anugerah, maka berikanlah juga dengan anugerah kepada orang lain. Sehingga kemudian kita akan bekerja lebih baik daripada sebelumnya. Kita memiliki etos kerja yang lebih baik, memberi yang lebih baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sola Gracia, semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin.